Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat Cahaya Kolbu dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore kali ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya oleh umat Islam. Karena pada bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan kasih sayang, bulan penuh ampunan, dan bulan penuh maghfirah Allah. Insya Allah, selama beberapa menit ke depan, bersama saya, Ani Yulistiani, Cahaya Kolbu hadir untuk menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda. Karena sejatinya bukan hanya kebutuhan jasmani yang harus kita beri nutrisi, akan tetapi kebutuhan rohani pun sama-sama membutuhkan nutrisi. Untuk itu, untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita saksikan tausiah yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadinil fatihi lima uglik wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Alhamdulillah kita masih dapat bertemu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kenikmatan kesehatan yang tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, yang mana telah memberikan kita kesehatan sampai saat ini. Dan sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kali ini saya akan menyampaikan tentang Ramadan melatih untuk bersabar. Bahwasanya kita ketahui, kita saat ini berada di pada bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini kita semua diharuskan untuk berpuasa. Dan adapun puasa itu, kita harus menahan hawa nafsu, harus menahan rasa malas, harus menahan amarah, dan harus menahan tidak berhubungan suami istri. Itu bagi yang sudah menikah. Dari beberapa contoh yang tadi telah saya sebutkan, bahwa itu adalah sedikit dari contoh kita dalam bersabar. Kenapa kita harus bersabar? Karena tiada lain tidak bukan kita itu bersabar hanya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengupayakan semua perilaku kebaikan. Apa keutamaan bersabar? Tadi saya telah menyebutkan di dalam pembukaan saya bahwasanya Allah telah menjelaskan keutamaan sabar itu di dalam awal, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 200 yang bunyinya
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Dan ini suatu kewajiban untuk kita semua, yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru, bersabarlah kalian dan tingkatkanlah kesabaran kalian. Kenapa begitu? Karena kita hidup di dunia ini tiada lain hanyalah untuk bersabar. Apalagi di saat bulan puasa, bulan Ramadan saat ini, kita harus bisa menjaga hawa nafsu, kita harus bisa menjaga amarah, menahan amarah, bahkan berhubungan sekalipun. Seperti itu. Dari beberapa keutamaan sabar, yaitu ada 2 poin. Yang pertama yaitu mendapat pahala tanpa batas, dan yang kedua yaitu mendapatkan kebersamaan Allah atau ma'iyatullah. Adapun keutamaan sabar untuk mendapatkan pahala tanpa batas, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Kenapa begitu? Karena orang-orang yang berpuasa, ia telah menjalani kesabaran mulai sejak dari sahur hingga berbuka. Ia telah menahan hawa nafsunya, ia telah menahan rasa amarahnya, dan bahkan ia telah menahan segala sesuatu yang memang menurut ia harus ditahan dan telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bulan Ramadan ini ada banyak sekali suatu upaya kesabaran yang memang kita dapat laksanakan. Karena kenapa? Menurut Tirmizi di dalam hadisnya, yaitu wasaumu nisfus sabar, yang artinya di dalam berpuasa itu merupakan sebagian dari kesabaran. Karena apabila kita berpuasa, kita melatih untuk tidak minum dari pagi sampai petang. Kita melatih untuk tidak marah kepada siapapun, dan kita melatih untuk sabar, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Dan adapun keutamaan sabar nomor 2 yaitu ma'iyatullah. Ma'iyatullah itu mendapatkan kebersamaan Allah. Kenapa begitu? Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 135 Allah telah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Insya Allah semua orang yang telah bersabar, maka Allah akan membersamainya. Dan dikuatkan pula di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 66 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Untuk itu, marilah
kita tingkatkan kesabaran kita di bulan Ramadan ini, agar kita semua bisa mendapatkan 2 poin di atas tadi. Yang pertama yaitu mendapatkan pahala tanpa batas, dan yang kedua yaitu mendapatkan kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan adapun hakikat sabar, pada hakikatnya sabar di sini tidak seperti yang orang-orang ketahui, bahwa sabar di sini menunggu atau pasrah atas apa yang telah ia kerjakan. Karena pada hakikatnya, hakikat kesabaran itu ada 3 poin. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Seorang mukmin harus sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun perintah itu berat dan dibenci oleh nafsunya. Seorang mukmin harus tetap taat pada hal-hal yang telah diwajibkan baginya, meskipun banyak hal yang merintanginya, mulai dari kemalasan dan faktor-faktor lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar tadi. Apabila kita sudah taat mengerjakan sholat, lantas apa yang harus kita kemudian laksanakan? Kita harus bersabar, karena di dalam sholat pun itu mengajari kesabaran, dimana kita ruku, kita sujud. Kalau orang-orang yang tidak sabar, ngapain sih sholat gitu kan? Cuman jungkal gitu doang, cuma nyape-nyapein doang. Nah, untuk itu marilah kita senantiasa menjalankan semua perintah Allah untuk mendapatkan hakikat kesabaran di dalam mentaati kewajiban kita. Dan adapun hakikat sabar yang nomor 2 yaitu sabar dalam meninggalkan larangan. Ada kalanya orang dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, tetapi ia tidak sabar dalam meninggalkan larangan. Sholat dijalankan, akan tetapi judi juga jalan dan tidak bisa ditinggalkan. Puasa dilakukan, akan tetapi gibah tetap jalan. Sehingga ada istilah yang memang sudah umum di masyarakat, yaitu STMJ, sholat terus maksiat jalan. Hal seperti itu harus kita hilangkan, karena kesabaran harus dapat diimplementasikan di dalam meninggalkan kemaksiatan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mampu meninggalkan kemaksiatan, khususnya kemaksiatan emosional seperti marah, dengki, dan yang lainnya, sesungguhnya Rasulullah pun disebut seseorang yang kuat secara hakiki. Ia telah mampu bersabar atas apa yang telah dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila kita tahu dari muttafaq alaih, untuk orang-orang yang sabar, ia mengatakan, laisa sadidu bisur'ati, innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang yang kuat
bukanlah orang yang bisa mengalahkan lawannya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Dalam hal ini, kesabaran sangat diuji oleh kita. Karena ketika kita mau marah, kita harus menahan rasa marah, apalagi di bulan Ramadan ini. Dan hakikat sabar yang ketiga yaitu sabar dalam musibah. Inilah makna sabar yang sudah banyak dimaklumi oleh kebanyakan orang. Meskipun seringkali orang-orang keliru menggunakan istilah sabar, yaitu saat seseorang mendapatkan kesulitan, lalu ia pasrah tanpa berusaha menghilangkan kesulitan itu atau mencari solusinya, maka orang tersebut mengatakan itu sabar. Sungguh salah. Padahal sabar dalam Islam bersifat proaktif dan progresif. Ia tidak statis, akan tetapi ia telah didahului atau bersamaan dengan ikhtiar. Dengan ikhtiar yang maksimal tentunya, dan juga upaya untuk senantiasa mencari solusi atas problematika yang ia hadapi. Seperti itu. Saat upaya telah dilakukan, saat istilah telah mencapai batas maksimal, maka saat itulah sabar bertemu dengan tawakal. Ia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebab itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Maka dengan keadaan kita yang saat ini, yang mana kita semua di dunia ini sedang dihadapi dengan musim pandemi ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesabaran sebagai masyarakat yang memang harus mematuhi aturan pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah telah mengupayakan apa yang memang harus diupayakan agar kondisi dunia, kondisi Indonesia kembali pulih seperti semula dan kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Untuk saat ini kita harus tetap mematuhi apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah, karena pemerintah telah mengupayakannya dengan semaksimal mungkin dengan pemikirannya. Maka kita harus mematuhi pemerintah untuk saling menjaga kesehatan, untuk tidak mudik, untuk tidak keluar rumah. Apabila kita senantiasa melaksanakan itu semua, kita tinggal tunggu isyarat pemerintah sampai semua aman. Kita bantu dengan doa agar kelak musibah yang menimpa kita sekarang ini cepat berlalu dan cepat pulih seperti sedia kala. Demikianlah dari saya. Mohon maaf apabila banyak perkataan saya yang salah. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya menutup pertemuan kita pada kali ini, saya mau meminta kepada kalian, marilah kita berdoa agar dunia kita ini senantiasa aman kembali seperti sedia kala. Kita semua dapat melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan seluruh aktivitas kita seperti sedia kala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan juga kesabaran yang memang tiada batasnya kepada kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Rabbana afriq alaina sabron wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma adfa'na al-baghala wal bala wal waba wal fahsai wal munkar wassuyufa wal mukhtalifah wassadaida wal makhon ma dhahara minha wa ma batar min baladina hadha khassa wa min baldanil muslimina ammah min baladina hada Indonesia khassa wa min baldanil muslimina wal muslimat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam minni Allahumma fiq ila afwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Kolbu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, itu tadi telah kita saksikan mengenai tausiah-tausiah keagamaan yang telah disampaikan oleh para penceramah kita. Semoga dengan adanya tausiah ini bisa lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menjalani ibadah puasa dengan lebih baik lagi. Untuk itu, saya Ani Yulistiani mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Tetap saksikan Cahaya Kolbu setiap Ramadan pada jam dan waktu yang sama hanya di TV Ramadan, TV-nya Santri Al Ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان